adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Loh, kok kurang semangat ya? Kalau Kak Christine bilang, apa kabarnya hari ini? Adik-adik jawab, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kita ulang sekali lagi ya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Fantastis, yes, 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 yes. Hore! Di hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, kita beribadah kembali melalui online. Akan tetapi, walaupun kita masih beribadah melalui online ataupun Zoom, hati kita dan jiwa kita tetap semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita menyanyikan lagu Mars PA. 1, 2, 3. Yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita doa pembukaan rumah yang akan dipimpin teman kita, yaitu Joviana. Mari kita berdoa. Pangitus, Yatia, Yata, Apini. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Kak Christine undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau buat gerakannya. 1, 2, 3. Yang
Adik-adik, tiba saatnya kita akan pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur pada hari Minggu ini terambil dari Kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang akan dibawakan teman kita Sandi dan Priska. Adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk membuka Alkitabnya. Kak Christine ulang sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Bacaan kita hari ini tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang hibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, kita sudah selesai pembacaan Mazmur. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari Minggu ini akan dibawakan oleh Kak Ana. Adik-adik, mempersiapkan Alkitabnya dulu, duduk yang tenang dan rapi untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu lagu dari buku Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. 1, 2, 3. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Firman kita hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik persiapkan Alkitabnya, buka dari Yohanes 2, Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Biarkan Alkitabnya terbuka, kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membaca firman. Kami mau mendengar firman. Kami mau merenungkan firman. Tolonglah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti. Kami boleh memahaminya. Dan kami boleh melakukannya nanti di dalam kehidupan kami. Berkati kami yang mendengar. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkata-kata seturut dengan kehendak Engkau. Tolonglah kami semua Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Karena akan membacakannya untuk adik-adik. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Senang hari ini Kak Ana bertemu kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Kak Ana berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Seperti yang kita baca tadi, firman kita terambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11 tentang perkawinan di Kana. Mungkin adik-adik yang sudah kelas 2, kelas 3 masih mengingat cerita ini karena sudah beberapa kali mungkin mendengar cerita ini. Tetapi Kak Ana mau mengingatkan lagi tentang perkawinan di Kana pada saat itu. Pada saat itu Tuhan Yesus datang bersama ibunya Maria. Dia diundang dalam suatu acara perkawinan di Kana, di kota Kana. Pada saat itu, ya statusnya adalah Tuhan Yesus undangan. Undangan itu biasanya kan orang-orang yang dihormati. Kalau dalam adat istiadat bangsa Israel, ya ada dalam suatu pesta itu ada hitung-hitungannya, ya kan? Ada, kalau mengadakan suatu pesta pasti ada mengeluarkan biaya dari segi ekonomi. Kalau mengadakan suatu pesta pasti harus ada hubungan dengan keluarga, karena ada berapa yang mau dikeluarkan tadi hubungannya dengan ekonomi, dan hubungan keluarga siapa yang akan diundang, berapa orang yang akan diundang, sehingga tahu persiapannya bagaimana. Pada saat itu Yesus dan murid-muridnya diundang bersama dengan ibunya. Ya, harusnya kalau kita diundang dalam suatu pesta biasanya kan duduk manis, kita menikmati hidangan apa yang disediakan. Tetapi dalam cerita ini, dalam apa yang kita baca tadi, pada saat
perayaan, pada saat pesta berjalan, belum selesai, masih di tengah-tengahnya, ada kejadian di mana yang melaksanakan pesta itu kehabisan anggur. Kalau dalam tradisi bangsa Israel, anggur adalah salah satu seperti hidangan yang harus minuman yang harus disediakan sebagai tanda penghormatan untuk tamu-tamu yang datang. Bagaimana kejadiannya kalau di tengah pesta tamu-tamu masih banyak yang akan datang, anggurnya habis. Pada saat itu kejadian yang terjadi, kehabisan anggur itu ibunya Yesus tahu. Ibu Maria tahu bahwa saat itu panitia pesta sudah kehabisan anggur. Mereka cemas. Bagaimana ini? Anggur sudah habis. Tamu-tamu masih akan datang. Wah, ini bisa bikin malu yang punya pesta. Lalu di bacaan kita tadi, Ibu Yesus Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya menjawab. Ya. Waktu ibunya mengatakan mereka kehabisan anggur, Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Yesus bukan tidak mau menolong, tapi Yesus menekankan kepada ibunya, saatnya belum tiba untuk memproklamirkan, menunjukkan pada halayak banyak bahwa dia adalah Mesias. Tapi bukan berarti dia tidak menolong. Satu yang kita pelajari dari bacaan firman kita hari ini, Ibu Yesus mengenal siapa Yesus. Mengenal siapa putranya. Dia tahu putranya adalah seorang yang spesial. Dia tahu putranya Yesus adalah anak Allah. Dia yakin dan percaya Yesus pasti akan melakukan, menolong agar yang melaksanakan pesta tidak malu. Lalu dia berkata kepada murid-murid, juga orang panitia pesta tersebut, dia bilang begini, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dia yakin dan percaya bahwa Yesus akan memerintahkan sesuatu kepada pelayan-pelayan itu. Dan terjadilah apa yang kita baca tadi. Ada tempayan yang harusnya kalau zaman dulu di bangsa Israel, kalau tempayan itu sedia air, kalau kita masuk ke dalam rumah itu adalah untuk tempat siram kaki biar bersih. Tetapi pada saat kejadian ini, tempayan itu disuruh Yesus untuk diisi penuh. Diisi penuh, lalu apa yang terjadi? Pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Diisi penuh, lalu diperintahkan lagi, cedoklah. Yang terjadi adalah air berubah menjadi anggur. Lalu dihidangkan, diberikanlah kepada pemimpin pesta itu. Pemimpin pesta itu merasakan anggur ini enak sekali. Ya, dia tidak tahu apa yang terjadi di belakang, bahwa orang-orang sudah cemas. Anggur habis. Tetapi Yesus menyelamatkan harga diri yang melaksanakan pesta. Air berubah menjadi anggur. Yesus tidak mau karena dia bilang saatnya belum tiba, dia tidak mau kalau istilahnya biar terlihat saya membuat mujizat. Yesus tidak melakukan itu. Orang-orang yang meyakini,
orang-orang yang melihat, yang merasakan bahwa ini mujizat, air berubah menjadi anggur. Itu adalah mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Dari firman yang kita baca ini, kita belajar bahwa ada pertama, Ibu Maria yakin bahwa Yesus adalah penolong. Yakin bahwa Yesus akan melakukan yang terbaik. Walaupun dia bilang belum waktunya, tapi Ibu Maria yakin Yesus akan menolong orang pesta itu. Yang kedua, bacaan ini juga mengajarkan kita tentang kepatuhan. Bagaimana pelayan-pelayan itu patuh pada saat Ibu Maria yang punya keyakinan membilangkan apa yang dikatakannya nanti lakukanlah. Karena dia yakin Yesus akan mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu. Dan mereka melakukan itu pada saat Yesus bilang, isilah semua ya tempayan-tempayan itu, mereka melakukannya. Waktu disuruh cedoklah, mereka melakukannya. Mereka mematuhinya. Mereka menyerahkan keadaan itu kepada Yesus. Mereka percaya akan terjadi sesuatu. Itu yang kedua. Yang pertama percaya, yang kedua patuh. Ya, jadi apa yang dikatakan, ya, apa yang diperintahkan Yesus mereka lakukan, maka terjadilah mujizat itu. Air berubah menjadi anggur. Firman kita hari ini belajar mengajarkan kita bahwa Yesus, dalam cerita ini Yesus adalah yang utama. Yesus adalah yang utama. Utama dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya, seperti Maria yakin, ya, yakin bahwa Yesus akan melakukan mujizat. Itu yang harus kita lakukan. Adik-adik lakukan, Kak Ana lakukan. Punya keyakinan seperti Maria dalam kehidupan. Nah, kita juga bisa menjadi pelayan, ya, menjadi pelayan dalam perjalanan hidup kita. Seperti tadi, pelayan menyediakan tempayan. Ya, tempayan untuk bisa mujizat terjadi. Ya. Kita bisa seperti tempayan itu menyiapkan, menyediakan diri kita, hati kita untuk diisi sama Tuhan Yesus. Ya, untuk menjadi tempat, ya, tempat firman. Karena kalau kita menjadi tempat firman, kita akan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikehendakkan firman. Karena kita tempat firman. Ya. Selanjutnya, kita boleh menjadi seperti kepala pesta itu, menjadi saksi. Anggurnya ini enak. Biasanya kalau orang menyediakan anggur, makanan, minuman yang enak-enak itu di awal. Di akhir itu sudah sisa-sisanya. Tetapi pada pesta ini, dari awal sampai akhir, anggurnya tetap yang enak. Yaitu kita bisa belajar, kita bersaksi bahwa kebaikan Tuhan itu tidak berhenti di dalam kehidupan kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah mengabaikan kita. Ya. Yang Dia mau hanya kita punya keyakinan. Keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Kita yakin apa yang kita minta, Tuhan akan penuhi, Tuhan akan lengkapi, Tuhan akan berikan kepada kita. Ini masih dalam suasana tahun baru ya, tapi masih dalam pandemi. Minta supaya pandeminya jauh-jauh, segera berakhir. Sudah vaksin ya, semoga virusnya cepat habis. Kita boleh hidup normal lagi. Tetapi satu yang tetap harus kita lakukan, kita tetap berjalan dalam firman. Ya, kita boleh meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Karena yakin dan percaya
Tuhan akan menolong. Mujizat bukan hanya terjadi pada zaman dulu, tetapi dalam kehidupan kita banyak mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi. Kita diberi kesehatan, kita diberi kepintaran, kita dilengkapi semuanya. Ya. Tapi satu tetap pelajaran hari ini, kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ana. Ayo, siapa tadi yang mendengarkan firman Tuhan dengan tenang dan tertib dan mengikuti sampai habis? Ayo, siapa? Wah, puji Tuhan. Ternyata adik-adik IMPA online dengan tenang dan semangat ya mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita akan merespon firman Tuhan yang kita dengar dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Pakai gerakan ya adik-adik. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat pada hari Minggu ini akan dibantu oleh teman kita dan diakhiri oleh Kak Ana. Doa syafaat pada hari Minggu ini ada Clarissa, ada Juju, dan juga Caca. Dan nanti akan diakhiri oleh Kak Ana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah negara dan bangsa kami Tuhan Yesus, dan juga berkatilah presiden dan pemerintah kami Tuhan Yesus, supaya negara kami makin damai dan juga aman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas papa, mama, abang, kakak, adik, om, tante, dan kakek nenek yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah mereka, berikanlah mereka umur yang panjang, kesehatan, dan rezeki dari-Mu. Berkatilah keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia Engkau di pagi hari ini. Engkau kasih kami minum, makan pada saat ini. Dan pada saat ini kami ingin beribadah walaupun secara online. Beri kami selalu kesehatan, sejahtera. Juga Tuhan berkati keluarga kami dan keluarga teman-teman yang di rumah. Beri mereka kesehatan selalu dari siapapun itu. Beri mereka kesehatan supaya mereka bisa bermain dengan keluarganya. Juga ya Tuhan, sembuhkan penyakit. Juga berkati keluarga kakak Layan, majelis, Dragoni, ataupun apapun semacamnya, penatua dan pendeta. Beri mereka selalu kesehatan supaya mereka
bisa mengajari kami tentang apa yang kami tidak ketahui. Juga terima kasih Bapak, semoga Engkau hadir pada pagi hari ini supaya hari Minggu ini menjadi enak ya Tuhan, ataupun menjadi senang. Terima kasih Bapak, dalam anak-Mu Engkau selalu memberkati kami. Semoga juga COVID-19 ini cepat berlalu supaya kami juga bisa beraktivitas di gereja dan apapun itu di sekolah. Terima kasih Bapak, dalam anak-Mu Tuhan berkati kita semua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau mendengar doa dan seruan anak-anak pelayan yang telah disampaikan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, menyerahkan pemimpin-pemimpin kami dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Berkati Tuhan, tuntun mereka dalam memimpin negara ini. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu untuk melepaskan negeri kami dari bencana wabah COVID-19. Berkati usaha pemerintah, berkati proses vaksin yang sudah boleh berjalan, sehingga wabah COVID-19 ini boleh segera berlalu. Kami boleh hidup kembali normal, melakukan aktivitas kami, saling bertemu di dalam ibadah tatap muka. Kami juga berdoa buat adik-adik dimanapun berada. Engkau yang berkati dalam situasi saat ini. Beri kesehatan, jauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Beri kepintaran, kecerdasan, rajin, dan tekun belajar. Berkati orang tua yang membimbing dan memelihara. Berkati kakak layan semuanya Tuhan, di dalam menuntun, dalam membimbing, dalam menyampaikan firman. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan, kami tetap menyerahkannya di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menuntun dan membimbing kami. Banyak hal yang kami minta Tuhan, tapi Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kami yakin dan percaya Engkau memenuhi semua yang kami perlukan. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami layak datang bermohon dan mengucap syukur, dan kami layak untuk menerima berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami masing-masing. Dengarkanlah doa kami Tuhan, kabulkanlah seturut waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seturut doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan uang persembahan. Uang persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa dikirim melalui nomor rekening gereja atau diantar langsung ke gereja ditemani oleh mama papa. Kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Persembahan Kami. 1, 2, 3. Kiranya
yang akan dipimpin oleh teman kita yang bernama Larry. Mari kita berdoa. Teman-teman, ayo ayo kita berdoa. Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih terima kasih sudah sudah berkati berkati ibadah online kami. kami. Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, saat ini kami kami mengumpulkan mengumpulkan persembahan persembahan kiranya Tuhan Tuhan terima dan dan berkati berkati persembahan persembahan kami. kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, ibadah kita sudah selesai. Kak Christine sangat senang adik-adik mendengarkan firman Tuhan, membaca mazmur, memuji nama Tuhan dengan sukacita. Tiba saatnya Kak Christine mengajak adik-adik dan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Ceria nomor 11, Ku Puji Kuasa Tuhan. 1, 2, 3. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita sudah berakhir. Kita akan menutup dengan doa, menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, hari ini dan seterusnya. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari Minggu ini sudah selesai. Kak Christine sangat senang sekali adik-adik mengikuti ibadah IMPA online pada hari ini dengan tertib, tenang, semangat, dan sukacita pastinya. Kak Christine juga mengingatkan kepada adik-adik jangan lupa untuk menjaga kesehatannya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakan makanan yang bergizi. Dan satu lagi, dan jangan lupa untuk berdoa supaya negara kita cepat pulih dari COVID-19, supaya kita dapat beribadah bersama-sama lagi, berkumpul bersama-sama lagi. Kak Christine akhiri ibadah kita hari ini. Kakak berharap di minggu-minggu yang akan datang, adik-adik tetap semangat dan sukacita memuji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik.